warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Bukhari SPD MPD selaku fasilitator kelas 40, Ibu Yuni Siswati SPD selaku pengajar praktik kelas 40, dan teman-teman sekalian calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gresik. Baik, di sini perkenalkan saya Puput Widawati, CGP angkatan 7 Kabupaten Gresik. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini telah hadir bersama saya Kepala UPT SDN 238 Gresik. Beliau adalah Kepala UPT SDN 238 Gresik, tempat lembaga saat ini saya mengajar. Assalamualaikum Pak Sukini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik. Puasanya lancar? Insya Allah sampai dari kedua bulan ya? Iya. Oh lancar banget. Tapi kalau lewat sedang ada segan mikir juga. Bagian dari godaan ya Pak. Baik Bapak, seperti yang telah saya konfirmasikan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak mengenai pemenuhan tugas saya sebagai seorang CGP modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara ini? Tentu untuk bersedia, saya selalu bersedia karena bagaimanapun ini merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh kawan-kawan yang saat ini sedang memasuki CGP. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya wawancara ini Bapak mengenai bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan dalam menghadapi suatu situasi ataupun kasus yang terjadi di lembaga ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah selama Bapak menjadi pemimpin sekolah ini pernahkah mengalami suatu situasi yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Kita kupas dulu ya antara kata D5 kemudian etika serta bujukan moral. Jadi kita pisahkan dari satu kalimat tadi menjadi 3 dulu ya. Yang pertama tentang dilema. Dilema itu kan kalau kita berada dalam satu kondisi tertentu, tapi di situ ada satu masalah yang harus kita pecahkan. Padahal masalah ini adalah sama-sama berat, sama-sama pentingnya. Tapi kita harus memilih salah satu di antaranya. Ini kalau menurut saya yang disebut dilema seperti itu. Kemudian kalau etika, ini kaitan erat tentang bagaimana tata cara untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian keputusan itu ya memang tidak bisa memuaskan dari semua pihak, tapi paling tidak secara etika bahwa keputusan itu harus bisa diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga bujukan moral. Bujukan moral. Insya Allah kita sebagai seorang pemimpin sudah dibekali dengan etika moral yang baik, sehingga bujukan-bujukan moral di luar kedinasan tentu kita juga akan menolak apabila bujukan itu membawa ke hal yang tidak baik. Biasanya namanya saja bujukan itu adalah membawa sesuatu yang baik menjadi yang tidak baik. Jarang orang itu membujuk dari yang baik menjadi yang tidak baik menjadi yang baik. Nah, yang sering terjadi ya barangkali ya, ini biasanya ya di lembaga-lembaga itu ada penawaran sales atau apa, sales panci, kayak sales buku, kayak obat-obatan dan sebagainya. Nah itu nanti mohon Pak, mohon izin misalkan dari sales tersebut, mohon diizinkan Pak, saya akan mempromosikan ini, nanti kalau misalkan deal Bapak akan dapat sekian persen. Di antaranya itu ya namanya kebijakan moral yang paling gampang.
insya Allah lembaga saya akan menjauhkan diri dari bujukan-bujukan itu, dan saya juga tidak akan pernah mengizinkan promosi apapun selain alat-alat pendidikan. Baik. Intinya itu. Baik, terima kasih atas pengantar dari Bapak Sukiming ya. Sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa Bapak sudah memiliki beberapa pengalaman, bahkan banyak sekali pengalaman terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Bisakah di sini Bapak berbagi pengalaman tentang tersebut sehingga saya dapat belajar belajar dari pengalaman yang Bapak alami tadi menjadi sebuah pembelajaran yang baik untuk saya ke depannya, Bapak. Intinya begini ya, apabila kita dihadapkan pada satu permasalahan di mana masalah ini adalah baik berat maupun ringan ya, satu masalah. Kalau masalah ringan sih biasanya gampang dari pecahkan. Tapi masalah yang berat, kemudian kita dihadapkan pada satu hal yang sebenarnya adalah mengganggu. Contoh paling gampang, misalkan ada seorang anak ini adalah anak dari tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di lembaga misalkan ya. Kemudian si anak ini, saya tidak mengatakan bodoh, karena anak bodoh nggak ada. Bagi menurut saya ya, yang ada adalah anak yang terlambat di dalam belajar. Belajarnya agak sedikit mengalami keterlambatan. Kemudian karena anaknya tokoh, kemudian si guru kelas itu menyatakan ini harus tidak naik, Pak. Ya, karena saya memandang ketokohannya ini nanti, kan saya dihadapkan pada satu dilema ini. Dia sangat berperan aktif di satu lembaga, sementara si anak seperti itu. Nah, dari sini tentu saya juga akan mengambil satu kebijakan. Kalau kita bicara tentang satu keputusan, kita akan dibenturkan antara suatu peraturan dan satu kebijakan. Peraturan ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan apabila memang memungkinkan untuk kita laksanakan. Tapi kalau yang namanya peraturan ini tidak bisa kita laksanakan karena satu dan lain hal, sebagai seorang pemimpin harus cerdas, bukan pandai ya, kita harus cerdas mensikapi di mana peraturan ini harus kita tarik ke arah yang namanya sebuah kebijakan. Kalau kita sudah bicara tentang kebijakan, tentu yang namanya saja kebijakan itu jelas tidak sama dengan peraturan, bahkan condong sedikit bergeser. Contoh paling gampang, kalau kita berjalan di jalan raya misalkan, ada satu tanda kita tidak boleh belok, tapi karena satu dan lain hal yang memungkinkan, sehingga Pak Polisi itu menyatakan silahkan belok, mungkin jalan yang lurus misalkan macet, atau jalan yang lurus habis ada laka. Nah, inilah kecerdasan diperlukan. Jadi seorang pemimpin bukan hanya perlu pandai di dalam intelijensinya, tapi juga harus cerdas di dalam mensikapi suatu situasi dan kondisi. Nah, tentu ya nanti Bu Puput selaku guru CGP yang saya dengar, CGP itu akan gampang nanti untuk masuk jadi kepala sekolah. Saya berpesan saja, bukan hanya cerdas intelijensinya, tapi juga harus cerdas emosionalnya, cerdas sosialnya. Ini yang terpenting. Emosi dan sosial ya Pak ya. Di antaranya ada 4 mestinya ya. Baik Bapak, dengan tadi sudah berbicara bahwa salah satu kasusnya mungkin yang terjadi pada saat ini, yang tadi anaknya tokoh masyarakat yang sangat aktif di lembaga, namun anaknya itu yang mengalami keterlambatan dalam belajar sehingga mengalami kesulitan dalam mengambil nilai belajarnya. Mungkin wali kelasnya juga memberikan keputusan bahwa tidak akan menaikkan atau meluluskan siswa tersebut, namun dalam satu hal yang sisi lain, jenengan sangat tahu betul bahwa orang tuanya itu sangat aktif dalam lembaga ini. Ketika menghadapi situasi tersebut, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan ketika harus dibenturkan antara rasa bagaimana saya harus bertindak adil dan saya juga memandang orang tuanya itu, orang tua dari siswa itu tadi. Iya, aku kalau begini kok ingat ya sama Najwa Shihab ya. Iya, pertanyaannya membunuhnya kayak Najwa Shihab gitu ya. Saya berjalan, sama ikut berjalan, saya berlari sama lebih kencang kan begitu. Tentu begini gitu ya.
sambil santai kan ya? Iya. Saya nggak ada kopi karena bulan puasa nih. Iya. Kalau ada kan ada kopi, ada es jusnya, mungkin sambil ote-ote barangkali lebih santai, lebih rileks. Iya. Atau mungkin di warkop itu lebih enak. Kayak bicara santai saat ini tidak harus di kantor seperti ini misalnya, bisa di mana saja. Lebih santai lagi kalau di warkop gitu ya. Begini, apabila kita dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana anak tokoh yang katakanlah sedang mengalami satu keterlambatan belajar dan memungkinkan anak ini secara normal, aturannya tidak boleh tidak boleh naik kelas. Ini begini, kita sebenarnya harus bisa memisahkan antara keaktifan bapaknya dan kemampuan dari anak itu. Sebenarnya tidak boleh kita campur adukkan. Ya kalau kita bicara aturan, ya kalau kita bicara aturan, anak ini kalau memang keterlambatan di dalam belajar kemudian tidak memenuhi apa ini KKM ya, KKM-nya ya harusnya enggak naik harusnya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kalau kita ada di pendidikan dasar, ini istilah naik dan tidak naik ini kayaknya kok beda tipis. Sekarang hampir di dekade terakhir ini kita sama sekali tidak pernah mendengar anak itu tidak naik kelas. Beda dengan zaman saya dulu. Saya itu kelas saya sendiri, kelas 1 saya 2 tahun. Saya 2 tahun kelas 1. Kenapa? Satu ini gambaran saja ya, banyak. Biar saya bicaranya sama-sama lebih lama. Saya senang diburulin Najwa Shihab. Saya sendiri kelas 1 2 tahun. Kenapa? Saya hidup di tengah hutan, jauh dari keramaian kota. Sedangkan guru itu biasanya dia lebih mau dan lebih suka berdomisili di kota. Dari kota ke tempat saya harus menempuh jarak 12 kilo. 12 kilo. Bayangkan, kadang-kadang saya sekolah itu nggak diajari pelajaran, hanya diajari keterampilan. Ke sungai dengan membawa pisau, membawa bendo istilahnya, ya. Dan sebagainya itu kita ke sungai membuat asbak. Kadang-kadang suruh membawa sabutnya kelapa, kita gepui jadikan keset, dijadikan kemucing zaman dulu. Ya, zaman dulu seperti itu. Itu masih ada naik nggak naik ketika itu. Tapi untuk saat ini kayaknya semuanya sudah bergeser karena istilah anak bodoh sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah tadi saya sebutkan keterlambatan di dalam proses belajar. Bisa saja anak saat ini misalkan di kelas 1 dia terlambat dalam belajarnya, mungkin dari faktor usia dan sebagainya ya. Tetapi di kelas yang lebih tinggi dia bisa mengejar kawan-kawannya. Nah ini yang juga harus diantisipasi oleh seorang guru kelas. Kalau memang anak itu tidak memenuhi KKM, kan ada yang namanya remedial kan? Nah ya diremedi dulu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masa iya anak misalkan diremedi sampai 3 kali tidak bisa memenuhi KKM, istilah yang saya pakai untuk istilah tidak naik kelas seperti itu ya. Semuanya harus naik, istilahnya seperti itu. Karena sekarang ada remedi. Kalau zaman saya dulu sekolah nggak ada remedi, nggak ada. Kalau kita remedi biasanya soalnya yang diberikan kan walaupun soalnya nggak sama persis, bobotnya sama. Misalkan ada matematika diremedikan 2 kali 5, wah anaknya udah bisa. Jawabnya misalkan 2 kali 5 itu 7 anak itu diremedi yang di soalnya ulangan pertama, kemudian diremedi yang kedua tetap soal yang sama dibalik saja. Kalau tadi 2 kali 5 sekarang dirubah 5 kali 2. Belum mau iya sih kayak begitu enggak bisa memenuhi KKM. Nah ini harus seorang guru kelas juga harus cerdas dan cerdik dalam mensikapi bahwa anak-anak ini memiliki satu perbedaan yang sangat mungkin diferensiasi di dalam belajar ya, seperti itu. Jadi harus cerdas, jangan sampai seorang guru kelas itu kadang-kadang terlalu under di dalam di dalam memperkirakan kemampuan awal anak. Kadang-kadang juga jangan terlalu over di dalam memperkirakan kemampuan awal anak. Ini yang bahaya ya, kalau seorang guru kelas sudah terlalu under memperkirakan, kita memberikan pembelajaran terlalu gampang ya, terlalu gampang. Padahal anak ini sudah bisa misalkan untuk kalian sampai 3 angka ya, 3 angka kali 2 angka udah bilang
dia sudah bisa, tetapi seorang guru karena dia terlalu under memandang kemampuannya, hanya diberi 2 angka dengan 2 angka, terlalu under, tidak boleh ini juga. Atau mungkin terlalu tinggi atau terlalu over dalam memperkirakan, wah anakku sudah bisa nih perkalian antara 3 angka dan 2 angka. Ini juga sangat berbahaya. Karena itu sebagai seorang guru kelas, saya juga berharap ada kawan-kawan guru saya untuk bisa melihat semuanya dengan secara seksama sehingga tidak salah di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kalau saya dihadapkan pada satu permasalahan, anaknya tokoh kemudian nggak naik, ya, anaknya tokoh padahal tokoh. Tentu kalau seandainya ini sampai terjadi, saya juga perkewuh sebagai seorang manusia, tentu kita pandang secara sisi kemanusiaannya, ya, sisi bukan sisi aturan. Kalau sisi aturan saya katakan tidak naik ya tidak naik, tapi ada kebijakan yang bisa kita ambil. Dasar kebijakan ini adalah banyak hal, ya, banyak hal dari sisi kemanusiaan, dari mungkin anak itu sendiri, dari keluarga, dari masyarakat dan sebagainya. Jadi gini, ya. Ya, berarti dalam situasi tersebut terjadi pertentangan antara nilai kemanusiaan dan nilai yang taat aturan, maksudnya aturan dalam suatu pendidikan, ya Pak, ya, yang harus dipertimbangkan. Kayak tadi Pak Kimen kan bilang tentang nilai KKM yang harus dipenuhi, tapi kita bisa membantu anak tersebut untuk mencapai KKM. Bila siswa tersebut mengalami kesulitan, tentu ada kegiatan remedi dan mungkin diberi batasan sampai 3 kali untuk anak tersebut. Dan tentunya tidak hanya kegiatan remedi itu mengerjakan soal ulang, tapi juga diberikan nanti materi, mungkin ada suatu kesalahan dalam wali kelasnya, ya Pak. Di sini jenengan memandang bahwa yang perlu diperbaiki bukan hanya siswa tersebut, namun juga wali kelas dalam membelajarkan di dalam kelasnya, ya Pak. Ya. Penting. Keduanya memang nggak bisa dipisahkan, ya, antara siswa dan wali kelas, ya, dan guru terutama ya wali kelasnya ini, ya. Makanya seorang guru kelas yang sudah ditunjuk sebagai seorang wali kelas, ya, ini betul-betul harus tahu situasi kondisi dari peserta didiknya, mulai dari sosial ekonominya, ya, misalkan dari latar belakang pendidikan orang tuanya. Penting, jangan sampai jadi seorang guru itu tidak tahu bagaimana situasi kondisi sosial anak, sehingga kadang-kadang salah. Contoh paling gampang lagi, kalau misalkan ada anak yang nakal, kita langsung judge, wah anak kok nakal gitu. Kita harus tahu dulu kenapa anak ini sampai nakal. Ya, mungkin di lingkungannya, dia hidup di lingkungan yang kurang normal atau kurang sehat secara moral. Ini bisa mendorong anak seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge secara serta-merta kalau anak itu bodoh dan sebagainya. Anak kok bodoh? Kalau itu anak itu nakal, anak kok nakal begini? Harus kita tahu dulu situasi kondisi yang mempengaruhi dia. Ingat tuh, ya, karena ada ilmu yang mengatakan kita tuh lahir sebagai anak, sebagai kertas yang putih, seperti teori tabula rasa, kan, seperti itu. Tergantung bagaimana nih lingkungan mencoret-coretnya, dicoret merah kayak hitam kayak putih kayak terserah. Oke, baik. Ini kita kembali ke masalah yang tadi, anak yang menjadi dilema antara dinaikkan atau tidak, karena kita memandang sebagai orang tuanya sebagai tokoh yang sangat aktif dalam lembaga ini, Pak. Berarti dalam kasus ini yang terlibat yaitu mungkin siswa tadi, orang tuanya, dan wali kelasnya yang sangat aktif terlibat dalam situasi yang Bapak jabarkan tadi, Pak. Terus lalu seumpama jenengan telah mengambil keputusan dari berbagai pertimbangan atas kasus ini, lalu jenengan memutuskan tadi sepertinya saya mengambil kesimpulan bahwa keputusannya tetap menaikkan anak tersebut, ya, dengan beberapa pemberian materi atau penguatan supaya anak tersebut lebih baik di kelas selanjutnya. Dari keputusan tersebut, apabila terdengarlah masyarakat sekitar ataupun wali murid yang lain yang tentu sudah mengetahui bagaimana anak itu tersebut dalam kompetensi di sekolahnya, jika Bapak tetap menaikkan, ya kan, berarti akan mendengar
ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan yang terdengar dari orang lain masyarakat juga tentang kebijakan Anda ini, itu apa namanya, bagaimana? Maksudnya jika suatu kabar tentang kebijakan tersebut terdengar oleh masyarakat. Nih, saya tambahkan satu ya. Jadi di samping anak itu seandainya saya tadi kan bilang tidak ada istilah anak bodoh. Ya, saat ini hampir bisa dikatakan tidak ada anak SD yang tinggal kelas karena ada yang namanya remedi. Biasanya kalau mau kita menaikkan anak, waktu kenaikan biasanya kalau anak itu bermasalah, biasanya orang tua kita panggil, kita ajak komunikasi. Dengan satu konsekuensi, orang tua kita ajak untuk berkomunikasi, nanti di rumah juga diadakan satu pendampingan di dalam belajar, apakah mungkin dileskan atau mungkin orang tua secara intens memberikan, katakanlah menunggui putra putrinya untuk belajar. Itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Ini kalau ditanya apakah nanti saya nggak takut, katakan seperti itu ya, kalau saya dihadapkan pada suatu statement masyarakat, wah ini goblok misalkan ya, anak ini nggak aktif kok dinaikkan ya, apakah saya nggak takut dan begini. Kalau kita dihadapkan pada satu permasalahan yang seperti itu, tentu rasa was-was itu ada, karena bagaimanapun yang kita bawa adalah nama lembaga. Kalau kita sudah bicara nama lembaga, banyak sekali komponen yang berpengaruh di sana, dan kita juga tidak ingin kredibilitas suatu lembaga ini runtuh, bahkan hancur karena gara-gara keputusan dan kebijakan yang kita ambil tidak tepat. Akan tetapi bagaimanapun kita juga akan mengedukasi terhadap satu masyarakat bahwa semua anak ini memiliki hak yang sama di dalam menentukan masa depannya. Siapa lagi yang bisa menolong mereka selain orang tua dan guru? Ya, guru ini makanya saya katakan harus cerdas dan cerdik. Jangan sampai anak ini dihambat masa depannya karena satu hal. Sekarang kalau kita sekarang sudah kurikulum merdeka ya. Kalau di lembaga saya sendiri kan belum menganut kurikulum merdeka, masih ada di kurikulum 13. Di sana yang dinilai kan bukan hanya intelijensinya, bukan hanya kemampuan ya. Banyak hal, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian. Dan ini masyarakat yang juga harus kita beri edukasi, bahwa bukan satu-satunya. Wah, anak itu cerdas di akademiknya, kemudian nggak cerdas di religinya. Perlu dipertimbangkan ya. Di akademiknya, religinya, mungkin di keterampilan dan sebagainya kan berpengaruh semua di K13. Nah ini yang masyarakat perlu kita beri edukasi ya. Sehingga dengan masyarakat diberi edukasi yang seperti itu, saya pikir masyarakat juga paham dan dia tidak akan mengatakan wah itu bagus kok dinaikkan, tidak. Karena apa? Faktor untuk memberikan penilaian terhadap anak perlu diketahui tidak hanya satu hal tentang apa ini prestasi akademiknya saja, tapi banyak faktor yang berpengaruh. Baik, berarti dengan sudah merencanakan suatu kegiatan yang mungkin bisa dijadikan sosialisasi atau apa, ya, yang menginformasikan tadi loh Pak, menginformasikan pada masyarakat sekitar, mungkin juga wali murid yang lain, itu dengan kegiatan apa dan kesempatan apa Pak? Tentu dengan wali murid tidak kesempatan ngopi ya, enggak. Bukan. Kalau ada wali murid jelas bukan kesempatan ngopi, kalau kesempatan dengan Bu Puput bisa sambil ngopi ya gitu. Ini kita dalam 1 tahun itu minimal kan bisa ketemu wali murid 2 kali kan, yaitu pada semester 1 dan semester 2. Nah, pada pertemuan-pertemuan, momen-momen seperti inilah harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bagaimana hal-hal apa yang sekiranya ke depan kita rencanakan yang saat ini terjadi, supaya masyarakat tidak memandang sebelah mata, supaya masyarakat tidak terjadi satu miskomunikasi dengan sekolah. Mereka juga harus tahu, makanya sekolah harus terbuka terhadap semua kegiatan yang ada pada masyarakat. Jadi kalau ditanya ada momen apa, kalau saya lebih banyak saya gunakan saat momen kenaikan kelas. Itu kan dihadiri oleh semua wali murid ya, sebelum rapor dibagi wali murid kita rapatkan dulu, disitulah untuk kita bisa berbicara banyak dengan wali murid. Dan di sana nanti juga nggak hanya bicaranya satu arah saja, enggak, juga harus dari komunikasi. Setelah saya ngomong biasanya saya berikan nih
kesempatan untuk wali murid bertanya sehingga terjadi komunikasi. Kalau sudah terjadi komunikasi, insya Allah nggak ada sesuatu yang jadi hambatan. Ya, karena masyarakat kita masyarakat yang sudah cerdas saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat besar Pak, mungkin bisa jadi sumber media bagi kita untuk komunikasi dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, dalam situasi tersebut kan wali kelasnya memutuskan untuk mengajukan kepada Bapak bahwa untuk tidak menaikkan anak tersebut yang karena mungkin wali kelasnya merasa bahwa anak ini tidak memenuhi standar untuk kenaikan kelas, mungkin dari nilai tugasnya ataupun mungkin dari nilai ulangannya dan juga mungkin apa yang dia tunjukkan selama pembelajaran. Jika wali kelasnya memutuskan atau mengajukan permintaan untuk tidak menaikkan kelas ini tadi, apakah ada kesalahan atau pelanggaran kode etik seorang guru yang kali ini adalah wali kelasnya yang dilanggar oleh wali kelas tersebut dalam masalah ini? Ini ya. Melanggar tidak melanggar kan kita lihat dari konteksnya ya. Kalau kita lihat dari konteks aturan, peraturan bukan aturan ya, peraturan jelas tidak ada. Kalau dia tidak naikkan tidak. Tapi kita kan melihat dari konteks yang lainnya. Seperti saya katakan, tidak mungkin anak itu kita berikan remedi selama 3 kali tidak bisa memenuhi KKM. Karena apa, dalam menentukan KKM sendiri juga sudah melalui satu proses ya. Di antaranya adalah memperhitungkan bagaimana tingkat kemampuan anak yang tataran pembelajarannya agak sedikit tertinggal. Ya. Berarti bisa jadi itu masukan bagi wali kelasnya ya untuk mengelola pembelajaran yang mungkin bisa memfasilitasi anak tersebut supaya lebih mudah dalam menerima pembelajaran di kelas nih Pak. Ya kan ada wajib belajar 9 tahun ya. Iya. Nah itu berarti kalau wajib belajar 9 tahun ya kelas di SD 6 tahun harus lulus. Harusnya gitu. Mungkin bisa lebih 3 tahun di SMP-nya. Oke, baik. Setelah saya mengikuti melaksanakan wawancara dengan jenengan tadi dan mengetahui jawaban dari Bapak Sukimin tadi, saya lebih merasa bahwa jenengan kalau situasi yang dihadapi saat ini, yang maksudnya kasus itu tadi, itu adalah situasi dilema, di mana dilema keadilan sesuai peraturan melawan dilema rasa kasihan, dan jenengan lebih menekankan pengambilan keputusan melalui rasa peduli. Jadi jenengan lebih berpikir untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan terhadap kasus yang terjadi itu lebih mengedepankan rasa peduli. Benar nih Pak ya? Kan sudah dijawab. Ya saya menyimpulkan. Lalu Pak, jenengan mungkin punya suatu tokoh panutan, entah itu teman atau guru dulu yang menjadi pandangan jenengan dari seorang kepala sekolah. Misalkan panutan Bapak tersebut itu mengalami hal yang sama seperti situasi yang Bapak Kimin hadapi dalam arti yang tidak naik tadi. Apakah sama dalam pengambilan keputusannya? Maksudnya ketika panutan tadi mengalami situasi yang sama, apakah beliau juga mengambil keputusan yang seperti Bapak tadi? Ini tentu lain kepala, lain isinya ya. Kalau kelapa pasti lain, setiap kelapa isinya berarti di dalamnya ya sama. Orang juga seperti itu ya. Lain kepala, lain pemikirannya. Ya, lain hati juga lain, tebal tipisnya sebuah rasa kepedulian dan kasihan. Gini, kalau tentang ditanya saya kepemimpinan, saya katakan dipengaruhi oleh siapa atau siapa tokoh yang tentu pertama adalah saya kagum sama bapak saya. Bapak saya tidak pernah sekolah. Bapak saya tidak pernah sekolah. Nggak bisa menulis. Kalau suruh tanda tangan hanya cap jempol. Tapi saya bangga. Saya bangga. Bangganya di mana? Bapak saya selalu memberikan pembelajaran untuk saya. Kalau memandang sesuatu jangan hanya ke peraturan, tapi lihatlah situasi kondisi. Kalau memang peraturan itu bisa diterapkan, terapkan. Kira-kira untung ruginya bagaimana dengan orang di
keliling. Kalau akibat dari peraturan itu ternyata lebih berdampak nggak baik dilakukan, betapapun peraturan sudah melalui suatu proses, maka harus kita tarik yang saya sebut di depan yang namanya kebijakan. Bapak saya insya Allah selalu seperti itu. Padahal dia pekerjaannya hanya sebagai seorang petani kecil, tidak pernah bisa menulis, tapi saya kagum dan salut pada beliau mengedepankan hati, pendekatan hati daripada harus pendekatan yang bernuansakan peraturan. Apakah itu bertentangan? Saya katakan nggak bertentangan, karena kita mengambil satu keputusan seperti itu yang juga masih tetap acuannya adalah sebuah peraturan. Kita menyimpang nggak akan 100% menyimpang, enggak. Ya. Kemudian kalau pemimpin yang lain tentu tokoh pendidikan kita diajar Dewan Toro di sana kan juga disebutkan ya. Ing arsa sumtulodo, ing madya bangun karso, tuturi handa yani. Nah, di sana ya sudah jelas kan, kagum ada yang namanya itu apa bapak pendidikan kita diajar Dewan Toro. Kalau tokoh di sekitar kita, jujur saya lebih suka dengan kepala UPT saya yang dulu yang namanya Pak Sugiarto, yang insya Allah sekarang sudah purna. Saya senang dia di dalam memberikan satu keputusan apapun, memimpin rapat apapun, tidak pernah menunjukkan alisnya ini datuk. Artinya apa? Emosi yang enggak. Dia selalu senyum dalam memberikan petua apapun, dia selalu enak didengar, bahasanya enak didengar. Tapi ketika dia sudah tersentuh, ya tersentuh. Baik Bapak, untuk tadi nggak ada dua situasi yang harus dihadapi. Yang pertama anak ini yang tadi belum memenuhi KKM, dan yang satu permintaan dari wali kelas untuk tidak menaikkan, juga dengan memandang orang tua yang sangat aktif dalam lembaga. Mungkinkah ada cara lain yang bisa dilakukan selain pengambilan keputusan yang tadi di antara tiga tadi, maksudnya yang menjadikan pertimbangan? Adakah cara lain yang bisa dilakukan selain mungkin menaikkan atau dengan dinaikkan atau dengan syarat gitu loh Pak? Oh, naik gantung loh ya. Itu, adakah opsi lain yang bisa dilakukan gitu? Kalau saya itu sebetulnya orangnya tidak suka banyak opsi. Jadi kalau memberikan satu keputusan yang ada sebuah kepastian. Kalau terlalu banyak opsi itu nanti bukan terlalu banyak berpikir. Yang teman lain sudah berlari sampai ke Yogyakarta, kita masih tetap ada di menanti. Ya. Jadi intinya saya itu berikan kepastian. Kalau memang naikkan. Baik. Kenaikannya kan juga banyak proses kan tadi. Iya. Melalui remedi dulu, kemudian orang tua kita panggil, kita berikan pengertian, untuk bisa mengadakan pendampingan. Iya betul. Dalam mengambil keputusan tadi kan tentunya masih banyak yang dilakukan terlebih dahulu, seperti memberikan remedi, memanggil orang tua, dan nanti tentu juga pertimbangan dari masa depan anak. Dia berhak untuk memiliki masa depan yang baik Bapak. Berarti selama jenengan mengambil sebuah keputusan, adakah pertimbangan dan faktor yang mempermudah jenengan untuk mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah situasi? Pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan jelas. Kita para sekolah kan harus otoriter. Jadi segala keputusan yang kita ambil itu kan harus mewakili dari suara-suara kawan-kawan semuanya. Kemudian hasil dari keputusan itu bisa dinikmati semuanya dengan tanpa merugikan siapapun. Bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus menguntungkan semua pihak. Jadi kalau ditanya pertimbangannya jelas, karena saya bukan menganut teori otoriter dalam sebuah kepemimpinan. Saya jelas akan berkomunikasi dengan kawan-kawan semua, kemudian juga dengan stakeholder yang ada. Baik, baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan saya. Untuk penutupnya Pak, adakah pembelajaran yang dapat diambil dalam situasi tersebut, dan
Bisakah Bapak memberikan motivasi kepada saya khususnya dan teman-teman semua teman-teman guru CGP agar dapat mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan? Pesan saya khususnya kepada Bu Puput dan kawan-kawan guru CGP, selama CGP ibaratnya panjenengan semua itu masuk di suatu kawah candera di muka begitu ya. Diharapkan setelah masuk kawah candera di muka, nanti keluar dari kawah candera di muka itu menjadi seorang guru yang betul-betul bisa merubah mindset yang selama ini ada sesuai dengan zaman. Sekarang zamannya IT ya, zamannya IT. Jadi guru saat ini harus bisa IT, kemudian juga paling tidak walaupun tidak menguasai, paling tidak bisa dengan IT. Kemudian kalau dikaitkan dengan masalah kepemimpinan, saya sangat berharap pesan moral saya kepada kawan-kawan CGP semuanya, saya yakin panjenengan semua kelak adalah calon-calon pemimpin. Karena itu satu, carilah teori kepemimpinan yang cocok. Artinya cocok bukan cocok buat kita kepala sekolah tidak, tapi cocok untuk semua pihak. Karena yang kita pimpin adalah orang-orang dewasa, yang kita pimpin adalah guru. Karena itu yuk kita manusiakan mereka. Jangan menjadi seorang pemimpin yang istilah Jawanya sopo siro, sopo isun, yang adigan, adigum. Saya ini yang tidak boleh. Kita orang Jawa paling tidak harus mengangkat tinggi ya, istilah kejawen kita. Jangan sampai pendidikan tinggi kita justru mengerosi budaya-budaya yang ada yang sudah baik. Kemudian juga pesan moral juga pada Bu Puput secara pribadi, kawan-kawan CGP ya, secara umum jadilah diri panjenengan sendiri, tidak perlu nyontoh ke orang lain ya. Baik, terima kasih Bapak. Selesai sudah sesi wawancara saya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukimin yang telah bersedia meluangkan waktunya sejenak untuk melakukan wawancara ini. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Demikian wawancara ini dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.